Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai konvergensi transmedia. Saya memilih Transmedia Group sebagai bahan penjelasan saya, tapi saya akan memfokuskan kepada Trans 7. Kita harus mengetahui dulu apa itu konvergensi media, yaitu bergabungnya berbagai media seperti radio, televisi, surat kabar, dan juga internet menjadi satu untuk diarahkan ke suatu media tunggal. Contohnya, dengan smartphone, kita sudah bisa nonton TV sambil mendengarkan radio dan juga mendapatkan berita yang ingin kita ketahui. Dengan perbudayaan yang sudah makin berkembang dalam masyarakat, jika dulu untuk memperoleh informasi dan juga hiburan melalui televisi, tetapi sekarang minat masyarakat lebih beralih kepada YouTube, sehingga stasiun televisi juga ikut berkembang dengan memiliki akun channel YouTube. Dari sini kita melihat bahwa Transmedia telah memiliki subscriber yang cukup tinggi, terutama Trans 7, yaitu 15 juta subscriber. Hal ini menandakan bahwa banyak masyarakat yang menyukai program yang mereka sajikan dalam YouTube-nya. Kita bisa lihat di sini ada beberapa konten. Kita bisa lihat views-nya ada per puluh juta dan juga belasan juta. Lihat OVJ, terdapat 27 juta viewers. Kita juga bisa lihat dari sini bahwa setiap durasi ini memiliki titik kuning yang menandakan banyak iklan yang mereka peroleh. Maka dari itu, strategi yang mereka gunakan dapat dikatakan berhasil dalam mencapai pasar marketing mereka. Kemudian hal ini tentunya akan menarik minat-minat iklan untuk peroleh di situ. Selanjutnya itu ada program favorit. Kita sudah tahu bahwa Mata Najwa, yaitu sebelumnya di Metro TV yang sudah memang banyak peminatnya. Kemudian ada program hiburan berupa Opera Van Java, yaitu program broadcasting. Mata Najwa juga menunjukkan kualitasnya dengan memenangkan Panasonic Global Award 2019. Kita bisa lihat cuplikannya. Kategori program talkshow berita terfavorit. Mata Najwa Trans 7. Bang, mau kemana Ya, Bang? ada kerja. Kemudian ada ini Siap Bos, ini yang ditayangkan oleh Trans 7 berupa podcast visual yang dibawakan oleh Raffi Ahmad dan juga Vicky Prasetyo. Ini mengangkat isu-isu yang sedang trending sehingga banyak orang-orang ikut menyaksikan acara ini. Nggak tahu ya. Kemudian ada On The Spot. Di sini mereka sangat strategi banget dengan menggunakan biaya yang sangat minim, dengan menggunakan berbagai sumber yang ada untuk membuat sebuah konten, tapi mereka juga mendapatkan feedback yang sangat baik. Begitu juga ada Hitam Putih, konten yang sangat menginspirasi banyak orang dan juga mendapatkan penghargaan dari Indonesia Television Award 2017. Hal ini semakin menunjukkan kualitasnya, tetapi sekarang sudah tidak tayang lagi. Kemudian ada perubahan terkait organisasi media. Pertama ada content sharing, yaitu berbagai konten berita. Ketika Detik TV tayangan yang muncul merupakan video on demand dari masyarakat yang diambil dari berita reportase. Kemudian pengemasan ulang dapat disaksikan secara streaming pada kanal Detik TV. Selanjutnya ada sistem mirroring, yaitu sistem di mana satu karyawan menjabat 2 hingga 3 posisi dalam platform yang berbeda. Dan karyawan multitasking, media di satu sisi diharapkan sebagai jurnalis, di sisi lain diharapkan menjadi fotografer yang meliput berita dan mendistribusikannya ke internet. Selanjutnya ada investor asing, bahwa kita harus Transmedia ini menahan agar investor itu tidak menarik sahamnya. Dengan apa? Dengan cara mereka harus bertahan dalam dunia industri yang membutuhkan inovasi terbaru dalam perkembangan industri media, salah satunya dengan konvergensi media ini. Kemudian ada iklan. Di sini mereka telah memasang iklan yang akan dijadikan satu paket, maka strategi ini sangat menguntungkan
Kemudian pemasangan iklan tidak hanya pada satu media saja, tapi mendapatkan slot di media lain. Kemudian ada kebijakan dalam konvergensi media yang diambil selalu melakukan merger dan akuisisi tanpa resiko besar untuk merugi. Dengan menggabungkan Detik.com, Telkom Vision sebagai lembaga yang telah memiliki eksistensi di masyarakat. Kemudian ada dampak pada pekerjaan media. Pertama, ada konvergensi konten, yaitu merupakan proses produksi dan pemberitaan atau news. Ada konvergensi teknologi melalui penggabungan multi-platform ke dalam berita portal berita Detik.com dan website MyTrans. Jadi platform transmedia bisa diakses melalui PC, mobile, dan tablet. Dan konvergensi ekonomi dalam mencari keuntungan secara jangkauan audiens yang diharapkan akan meningkatkan dan bertambah luas tentunya. Kemudian ada sistem penyiaran. Di sini mereka berbasis ideologi Pancasila yang menyebutkan bahwa penyiaran memiliki tujuan agar industri penyiaran itu tumbuh sesuai dengan fungsi ekonomi dari penyiaran Indonesia. Kemudian yang terakhir ada konvergensi. Konvergensi ini terwujud ketika industri media melakukan sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi antar platform yang berbeda dalam satu kepemilikan. Dari penjelasan tersebut, saya bisa mengatakan kenapa Transmedia telah menjadi konvergensi media yang berhasil. Kemudian ini beberapa referensi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.